Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran mata kuliah persamaan diferensial parsial ya. Setelah sebelumnya Anda sudah belajar mengenai PD order 1 ya, PD parsial order 1, bahkan sudah kita belajar juga apabila ada kondisi awalnya atau yang disebut sebagai masalah Cauchy ya. Jadi di periode 1 kemarin kita sudah mempelajarinya ya, bagaimana menyelesaikan baik yang tak mungkin maupun tak mungkin ya. Nah, kita lanjutkan sekarang pada PD order 2 ya. Oke, di PD order 2 memiliki bentuk umum sebagai berikut ya. Jadi di sini ada turunan kedua ya, baik itu ZXX, ZXY maupun ZJJ. Tapi ini umumnya ya, jadi asalkan ada salah satu dari ZXX atau ZXY atau ZJJ, maka ini katakan PD linear order 2. Kita masih bekerja di sini untuk A, B, C, D, F sampai G itu adalah bilangan real ya. Oke. Nah, notasi lain dari bentuk ini adalah ini ya, pakai operator. Jadi ini adalah A kali turunan kedua, 2B kali turunan campuran ya dx dan dy, dan C kali turunan kedua dari y ke y ya, dari z, kemudian d dx yang pertama dari z ya, yang mau turun apa ya, kemudian dy, dan ini f kali z. Nah, ini bentuk operatornya. Nah, jadi kita gunakan ini atas sini untuk melakukan penyelesaian ya. Untuk mengingat kembali, Anda sudah tahu kalau saya punya periode 1 gini kan, periode 1 ya, linear ya, periode 1 itu kan A ZX plus B ZY plus CZ sama dengan 0 ya, ini mungkin ya. Nah, kalau Anda saya berikan seperti ini kan tentunya bisa menyelesaikan, yaitu Z-nya XY ya sama dengan E pangkat min C per AX ya, F BX min AY. Kasih ingat ini ya, ini apabila kita diberikan PD linear 1 ya, dan ini adalah penyelesaiannya ya. Nah, kita gunakan konsep ini nanti untuk bantuan kita menyelesaikan PD order 2 ini ya. Jadi yang kasus yang pertama yang sering kali kita lakukan adalah operator yang tadi ada ini dapat difaktorkan. Ini kan udah 2 ya, jadi kuadrat ya, operatornya untuk kuadrat ya. Nah, seringkali dapat difaktorkan seperti ini. Nah, ini ada perkalian 2 bentuk linear atau ada dx dan dy. Ini kalau saya kalikan ini A1 A2 dx kuadrat dan seterusnya, yang hasilnya nanti yang tadi itu bentuk umum tadi ini ya, bentuk ini ya, kalau saya kalikan kedua suku ini. Nah, perkalian ini akan berlaku komutatif ya. Karena ada ingat di kalkulus bawah banyak ya, turunan parsial itu berlaku komutatif ya, baik itu turunan ke x ke y atau ke y ke x itu sama. Sehingga nanti kita juga bisa menunjukkan bahwa perkalian L1 kali L2 itu sama dengan L2 kali L1 ya. Ini nanti saya tunjukkan sendiri ya, bahwa kalau Z1 dan Z2 itu solusi ya, maka
eh, ini juga solusi dari ini ya. L itu kan interan ya, Z1 memenuhi L1 kali L kali Z1 sama dengan 0, atau L kali Z2 sama dengan 0. Ini mudah sekali ya, Anda tinggal mensubstitusikan ya, karena kalau saya tahu bahwa kalau Z itu solusi ya dari L1 misalnya ya, maka nanti kita punya ini L1 Z1 kan sama dengan 0 ya. Nah, kalau nanti L sama dengan L1 kali L2, maka kalau saya punya LZ, maka saya punya L1 L2 Z sama dengan L2 L1 Z1 ini ya, Z1 Z1. Nah, maka L2 kali L1 Z1. Nah, ini kan 0 ya, 0. Demikian sebaliknya kalau LZ2 juga solusi ya, solusi dari L2 Z2 sama dengan itu umpamanya. Nah, akibatnya kalau kita punya bentuk ini ya, maka solusi dari solusi homogen ya, ini kita masih punya homogen, G-nya sama dengan 0 ya, bentuknya adalah ini nanti. Nah, masih ingat toh ini merupakan bentuk solusi PD order 1 linear homogen. Tapi sekarang bukan, kalau ini tadi kan A koefisien dari sel X, B, ZY, dan C, Z ya. Nah, sekarang beda ya. Jadi A1 ZX ya, B1 ZY, dan C1 Z ya. Seperti ini. Nah, ini perkalian, maka solusi umumnya, homogennya adalah ini. Ini kan ini penyelesaian dari yang operator pertama ditambah dengan penyelesaian dari operator kedua. Bentuknya sih mirip ya, dimana ada dua maka ya ada dua ditambahkan saja. Jangan lupa bahwa selalu dikasih keterangan bahwa F1 yang kita berikan ini ya, yang kita pilih ini F dan F dan G ini adalah fungsi-fungsi yang sebarang. Nah, nanti Anda masih ingat tahu dari masalah Cauchy dengan berikan nilai awal yang berupa kurva yang dilalui permukaan itu ya, kemudian integral, maka fungsi-fungsi itu tertentu nantinya ya kan, nanti berupa persamaan suatu permukaan di R3 itu ya. Nah, ini apabila hanya ini asumsi ini ya, hanya nggak boleh 0, A besar itu kan A1 kali 2. Kalau ini 0 kan berarti apa? Ya boleh sih. Tapi nanti kita pakai yang B nanti ya. Ini asumsikan A1 A2 supaya nanti rumusnya seperti ini. C1 per A boleh ya. Tapi kalau ini 0 maka kita pakai yang B1 B2 nanti ya. Gitu. Tapi ini kita ambil yang A1 A2 aja nggak 0 ya. Nanti kalau dua-duanya 0 nggak boleh. Salah satu aja, yang A1 A2 nggak 0 atau B1 B2 tidak 0 ya. Atau A1 B2 nggak 0 dan itu ya. Artinya ini kan baik A1 dan A2 itu dua-duanya nggak boleh 0 atau salah satunya nggak boleh 0 ya. Itu dapat kita rumuskan seperti ini. Kalau enggak kita hitung lagi nanti ya. Ini sebenarnya rumusnya ada deh, benar-benar bisa pakai saja. Nah, ini kasusnya bila akar-akarnya berbeda seperti ini. Nah, apabila akar-akarnya sama bagaimana? Ya.
Kalau L1 ini L1 L2 beda toh. Kalau L1 sama dengan L2 maka rumusnya berbeda sedikit. Karena cuma satu, yaitu kalau L1 berarti kan ini A1, B1, C1 saja. Nah, seperti halnya ketika Anda mengerjakan PD biasa ya, mungkin dengan akar-akar karakteristiknya seragam bersama, maka di sini ada pengali X saja. Ini sama, F B1 min X, B1X min A2Y, sama ini ya. Cuma ini ada pengali X-nya. Nah, kalau A120 gimana? Nah, kita rumuskan yang baru lagi tadi dengan menggunakan faktor yang suku yang ini B1 B2 ini ya. Kalau A1 dan A2 0 atau dua-duanya 0 ya, maka harus B1 salah satunya salah duanya harus nggak 0, B1 dan B2 mau nggak 0. Nah, itu nanti dirumuskan lagi. Nah, nanti kalau misalnya ya ini nggak B1 B2 0, maka rumusnya pun C1 per B1 nanti kan, C2 per B2. Ini berubah lagi gitu. Nah, tinggal dibalik saja sebenarnya kan. Ini kan nggak harus A1 di X ya, B1 di Y, nggak selalu. Ini kan hanya angka sebaran saja. Itu aljabar biasa ya. Baik, itu ya kalau PD-nya mungkin ya. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Contoh ini ada dua contoh ya. Saya kerjakan yang nomor 2 dulu ya, karena itu yang homogen. Homogennya agak panjang. Oke, ini dulu ya. Jadi tadi pikiran kita adalah kita faktorkan ya, maka ini untuk faktorkan kita butuh menyatakan dalam bentuk operator ya. Jadi ini kan dx kuadrat ya, min 2 dx dy plus dy kuadrat kali z sama dengan 0. Nah, ini faktorkan tuh ini. Jadi dx min dy ya dikali dengan dx apa min dy lagi ya, min dy gitu ya, benar ya, dx kuadrat min dy min dx dy ya. Nah, ini kan sama ya, ini L1 L2 dan sama ternyata kan, dengan nilai B dan C nya sebagai berikut. X plus 3 hanya 1 hanya 1, B nya min 1 ya, C nya sama dengan 0 ya. Sehingga penyelesaiannya jadi Z homogen ya, ZH sama dengan E pangkat 0 ya, 0 per A ya, kali 0 ini kan, kali karena kembar maka X kali F B, B nya min 1 ya, min BX ya, BX jadi min X min AY ya, ditambah dengan F min X sama ya, ini min AY, min Y itu. Nah, karena ini sama dengan ini kan 1 ini kan, jadi XF ini bisa tulis begini ya, karena dia kelipatan negatif 1 ya. Kenapa bisa? Karena F nya itu kan posisi barang F2X sama
fx sama saja. Ya, f min x dan fx sama saja. F fungsi sebarang. Ya, dengan L2. Nah, sekarang yang kedua, contoh 2. Contoh 2 ini agak beda ya. Contoh 2 ini yaitu zxx min zyy. Oke, saya tulis, tapi itu tak mungkin ya nomor 1 sekarang. Zxx min zyy sama dengan ruas kanannya ada 4x 3 cos y 2y ya, 4x plus 3 cos 2y gitu ya. Nah ini kan nggak ada tadi caranya, ini yang z hanya saja kita dapatkan. Tadi z hanya kan kita dapatkan dari PD homogennya ya, PDP homogen diperoleh dx kuadrat min dy kuadrat z, jangan lupa ada z nya ini ya, 4 0 ya, 0 seperti ini, z sama dengan 0 ya. Nah ini dapat difaktorkan ternyata, dx min dy kali dx plus dy. Nah ini beda ya, beda apa, L1 dan L2 nya beda ya kan. Nah ini dapat kita pakai rumus yang pertama tadi ya. Jadi kita tentukan lagi, ini L1, ini L2, dimana L1 nya itu memiliki A1 sama dengan 1, B1 min 1, C1 0 ya kan. Kemudian ini A1 1, B1 1, C2 2 ini ya, C2 2 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga tadi Z hanya, berarti rumus siapa tadi? E pangkat min C1 per A1X ya, F B1X min A1Y ditambah E pangkat min C2 per A2X G ya, B2X min A1 A2Y. Oke, kita masukkan E pangkat min 0 ya, 0 F min X min Y ya, ditambah sama ya, E pangkat C2 juga 0, jadi G X min Y sama 01 ya. Jadi ini karena dua-duanya min, bisa saya tulis begini, boleh ya, karena hanya kelipatan ini min 1 ya. Kenapa boleh? Karena F nya sebarang ini juga 0 1, ini juga bisa saya tulis Gx min Y ya, sama ya, atau Gj min X boleh ya, tapi biar seragam dengan ini kan X plus Y, X min Y enak toh. Balik Gy min X juga boleh ini ya, karena toh kelipatan negatif 1, kelipatan konstan. Nah, kalau kelipatan konstan tuh bisa karena F dan G itu fungsi sebarang. Kenapa bisa ini jadi ini? Karena syarat ini ya, F dan G fungsi sebarang. Nah ini masih solusi homogennya. Nah tak homogennya bagaimana ya? Jadi ada dua fungsi, yaitu 4x dan 3 sin cos 3 cos 2y. Kebetulan di sini fungsinya terpisah ya,
satunya dalam X saja, satunya dalam Y saja. Maka ini seperti hanya kita menyelesaikan apa? PD O2 tak mungkin ya, waktu itu ada metode koefisien tak tentu ya. Tentunya kan ini fungsi dalam satu perubahan saja. Dari yang kita tulis ZP ini ya, ZP1 gitu namanya ya, ZP1 yaitu bentar, saya punya 2 PD ya, PD 2 aksen gitu ya, yaitu ZXX min ZYY sama dengan 4X ya. Nah, yang pertama ini ya, karena ruas kanan itu hanya memuat X saja ya, fungsi dalam X ini ya, maka ZYY sama dengan 0 pasti ya kan, dan kita punya Z double aksen sama dengan 4X kan gitu ya. Ya, jadi kalau seperti ini kan satu berubah jadi dari aksen ya. Kalau karena fungsi dalam X saja, maka sebenarnya ini nggak ada ya, ZY itu 0 karena apa itu kalau meluaskan itu hanya dalam X saja. Kok sama dengan X, kok ada Y nya gitu ya, kok diturunkan Y nggak mungkin. Jadi ini dapat ditulis Z double aksen. Jadi bagaimana dengan Z-nya? Nah, dari sini kita cukup mengintegralkannya 2 kali karena Z kita tahu fungsi dalam X. Jadi dari sini saya integralkan 2 kali. Saya peroleh pertama ya, Z aksen X sama dengan 2X kuadrat ya kan, tanpa konstanta ya, karena kita hanya mencari solusi partikularnya ya. Kemudian Z nya sama dengan 2/3 X pangkat 3. Nah, ini ZP yang pertama ya. Kemudian ada satu fungsi lagi, yaitu apa tadi, cos 3 cos 2Y ya. Nah, sini saya tulis lagi ya, ada persamaan kedua ya, ZXX min ZYY sama dengan 3 cos 2Y. Nah, seperti tadi ya, karena G sama dengan 3 cos 2Y fungsi dalam Y saja ya, maka apa, ZXX sama dengan 0 kan, dan apa, ZYY saya tulis menjadi Z double aksen tapi dalam Y ini ya, ini dalam X ya gitu, sama tapi nanti D kuadrat Z per dx kuadrat, kalau ini dz kuadrat divided dj kuadrat ya. Jadi saya punya main Z ya, main Z double aksen ya sama dengan 3 cos 2y, atau Z double aksen sama dengan min 3 cos 2y. Z aksennya bagaimana? Integral cos jadi sin ya, min 3/2 sin 2y. Sedangkan Z-nya sama dengan, ingat ya, ini aksen terhadap Y ya, ini aksen terhadap X beda ya. Jadi harus tahu dari cerita di atasnya. Ini integral sin jadi min cos jadi 3/4 cos 2y. Jadi cek aja nanti ya, apakah ini turunkan 2 kali jadi ini.
3 cos min sin. Ya benar itu ya. Jadi kita punya 3 solusi. Ini set P2 ya. Nah, saya punya ini, punya itu. Ini gabungkan semuanya. Ini set P-nya. Ditambah dengan set H-nya tadi mana? Ini tadi. Nah, ini. Nah, jadi penyelesaiannya, penyelesaian PD-nya ini masih umum ini ya, karena masih ada fungsi F dan G tadi itu. Z XY ini ya sama dengan F X plus Y tadi ya, ditambah G X min Y tadi ya, ditambah ZP1 tadi 2/3 X pangkat 3 plus 3/4 cos 2Y. Ya, coba bisa lagi ya, mungkin saya salah, tapi seperti itu prinsipnya ya. Ini penyelesaian. Oh ya, jangan lupa ada keterangan bahwa F dan G fungsi sebar. Ya, itu contoh dari menyelesaikan PD order 2 ya, dengan cara tadi memfaktorkan. Oke. Dan nah, secara umum caranya banyak ya, tidak tadi ini tadi cara paling sederhana begitu, tapi tidak semua bisa dibegitukan ya, karena fungsinya ini kan kebetulan terpisah ya, dalam X sendiri, dalam Y sendiri. Yang sering itu bercampur ya, yang sering itu bercampur ya, tidak hanya X sendiri tapi sudah nyampur dengan Y gitu dan seterusnya ya. Nah, ini yang nanti kita fokuskan di sini sekarang. Kalau ini beres ya, tinggal bisa difaktorkan apa enggak. Kalau enggak bagaimana? Ada cara lain nanti ya, kita nggak bahas itu. Nah, jadi secara umum begini. Tadi kan sudah, kalau kita bahas nomor 1 misalnya ya, tahu mungkin itu bentuknya itu kan seperti ini. Tadi kan nomor 1 ya, dx kuadrat min dy kuadrat z. Jangan lupa ya, ini ada z nya karena ini operator untuk z nya ya, sama dengan 4x plus 3 cos 2y. Oke. Nah, nanti z ini z-nya udah temu ya. Ini zp-nya secara umum itu enggak ada tadi itu secara sederhana, karena fungsinya itu terpisah seperti ini, pakai koefisien itu selesai ya. Kalau nyampur misalnya, ini bukan ini nyampur ya, misalnya ini fungsi f x y sebarang yang nyampur, kita nggak tahu seperti apa ya, maka zp-nya adalah f x y per dx kuadrat min dy kuadrat, kan gitu kan. Nah ini apa? Nah ini kita pakai bantuan ini nanti untuk bantu memanipulasi ini nanti dengan apa yang ada di atasnya ini, untuk menentukan solusi mencari ZP-nya seperti apa ya. Jadi prinsipnya seperti ini, nanti ZP sama dengan fungsinya dibagi dengan faktor operatornya ini. Jadi ada banyak rumusnya nanti ya. Ini contohnya, ini fx jadi ruas kanan dari RH itu right hand side ya, dari PDE tadi. Maka ini ZP-nya tadi itu. Nah, ZP sama dengan VXY ya. F dibagi dengan polinom ya, polinom dalam DX dan DY. Nah, polinom macam-macam nanti itu.
ya, itu. Oke, jadi nanti kita mencari ini. Nah, ini bentuknya masing-masing ya. Kalau f-nya tuh eksponen ya, nanti polinom yang ada ya, tadi kan polinom tadi kan dx kuadrat min dy kuadrat ya, itu polinom itu. Maka setiap dx saya ganti dengan a, setiap dy saya ganti dengan b, begitu saja. A berbeda dari mana? Dari apa yang dimiliki oleh fungsinya. Fungsi eksponen kan bentuknya dua variabel ya, x dan y, e pangkat ax plus by, gitu. Nah, dengan syarat PAB-nya tidak boleh sama dengan, karena pembagian dengan pembagian tuh ini nggak boleh 0. Ini yang lain, kalau sin, nah sin ax plus b ini nyampur ya, ini berarti kan ax saja atau cos ax saja, cos ay saja gitu ya, ini nyampur. Nanti kita bisa pakai ini untuk menyelesaikan tadi itu ya, yang ini yang kedua. Nah, setiap dx kuadrat diganti dengan min a kuadrat dx dy min ab dy min b kuadrat, gitu. Syaratnya apa ya? Tentu saja pembagiannya nggak boleh sama dengan 0. Nanti cos ya, cos dan sin sama, yang di x kuadrat ganti dengan min a kuadrat b dx dy min ab. Ini sering keliru ya, kalau misalnya tadi kan min nanti dx kuadrat min dy kuadrat, nah tadi itu keliru di situ, min udah minnya jangan lupa ya, dan nanti penyebutnya nggak boleh 0. Ini yang eksponen, sinus, kosinus, ada yang kombinasi ya, eksponen satu variabel dan cos campuran. Nah, bagaimana mencari ZP-nya? Ini bagian real dari ini. Ini kan karena ada nanti ada imajinernya. Nah, jadi dx diganti dengan m plus ia imajiner ya, dy dengan ib. Nah, nanti ini berarti jadi kompleks, kan diambil yang bagian realnya saja. Itulah ZP-nya. Kemudian ada lagi bentuk x pangkat n dx plus a pangkat m. Nah, ini dapat dideretkan ya, ini. Nah, ini yang rumus yang berlaku umum ya, ini ya. Semua fungsi dapat dilakukan pakai ini, tapi harus hati-hati nanti kalau misalkan kita punya bentuk ini ya, seperti dx min ADY kali APX ini bentuknya aslinya ya, kemudian dapat diubah menjadi integral f, x nya tetap, y nya diganti dengan c min ax ya, hanya dari bawah ini. Nah, itu ya, c min ax ini integral biasa. Setelah ketemu hasilnya baru c diganti dengan ini kan y tuh, ini kan dari sini y sama dengan c min ax ya, sehingga c sama dengan apa, y plus ax. Nanti gantinya setelah integrasi baru c diganti dengan y plus ax. Jadi karena fungsinya awalnya kan x dan y ya, gitu. Dan yang terakhir ini agak rumit ya, karena pakai deret Taylor nanti ini ya, ada belajar lagi dari Taylor. Nah, ini campur seperti ini ya, tapi dengan dua syarat. Kalau q-nya pangkat dari q dari y dulu kurang dari pangkat dari p ya, maka dy per dx dideretkan ini 1 plus dy per dx, dy per dx 4 dan seterusnya. Kalau ini, kalau p kurang dari q, maka p itu kan x ya, jadi intinya ini yang diambil kecil nanti. Ini kan q per p semua ya, ini q per p kurang dari 1 ya, supaya deret Taylor itu kan kecil toh, jadi itu bisa deretkan. Kalau besar nggak apa untuk apa, karena kita butuh yang di convert. Oke, kita ambil contoh sekarang, langsung ya kita gunakan 3 ini. Nah, ini ada y kuadrat sin ya, campuran ya, dan min x kuadrat ya. Oke, jadi
Ini saya kerjakan bersama-sama karena kayak tadi ini kan ada sin, ada itu, tidak rumus ini ya, utamanya pakai rumus sin ini ya, ke sin ini ya, dan apa tadi, rumus ini kayaknya ya, ini. Oke, sedangkan yang tadi ini, nah ini biasa kayak contoh pertama tadi ya, karena dalam Y sendiri kan, nah itu pakai koefisien tentu selesai. Oke, kita ke ke dari ini tinggal 2 contohnya ya, kuadrat ya, plus C1. Ini perlu C apa enggak ya? Bisa pakai C, bisa tanpa ya. Ya, tidak terlihat ya ini. Ya. Kita kerjakan nomor 1 dulu. Tentu saja langkah pertama adalah kita faktor sekat ya, atau kita polinomkan ya. Nomor 1 dari bentuknya adalah dx kuadrat min dy kuadrat ya kan, plus 2 dx plus 1 ya, kali z sama dengan y kuadrat plus 2 sin 2x plus y min x kuadrat y. Nah, seperti yang contoh yang tadi kita kerjakan satu persatu ya. Jadi saya kerjakan nomor 1 yang aksen ya, yang ini dulu ya. Jadi dx kuadrat min dy kuadrat plus 2 dx plus 1 ya, z sama dengan y kuadrat. Nah, karena bentuk ulasan seperti ini, maka kita misalkan saja kan z sebagai fungsi dalam y kan ya, sehingga dz per dx, dz per dy ya, sama dengan z aksen ya, dan seterusnya aksen ini kan, sehingga tentu saja ini ya, ini enggak ada, tinggal min z double aksen dalam y ya, ini ya, aksen. Nah ya, kemudian ini enggak ada, plus 1 ya, plus z ya, plus z ya, sama dengan y kuadrat gitu. Ingat z fungsi dalam y ya, dy min dy kuadrat ya, z. Oke, ini PD order 2 koefisien konstan dengan belas kanannya fungsi dalam y saja. Min, lihat gini ya, saya mau koefisien dari z-nya yang positif ya. Dari sini misalkan ya, misalkan z sama dengan polinom a y kuadrat plus by plus c ya, saya peroleh z aksen sama dengan 2ay plus b, z double aksen sama dengan 2a. Tinggal ini substitusi ya, substitusi z dan z double aksen ke PD tadi ya, PD biasa ini ya, PD biasa ini
saya peroleh min 2a ya, saya double min 2a ya. Kemudian min z yaitu min ay kuadrat plus by plus c sama dengan min y kuadrat ya. Saya utur lagi ya, y kuadrat min by min c plus 2a sama dengan min y kuadrat. Dari sini saya dapatkan min a sama dengan min 1, benar ya. Kemudian min b sama dengan 0 karena nggak ada y di ruas kanan, dan min c plus 2a sama dengan 0 karena nggak ada konstanta di ruas kanan. Dari sini saya peroleh a sama dengan 1, b sama dengan 0, c sama dengan 2, benar ya. Sehingga ZP1 sama dengan, mana misalnya ini kan, ini saya masukkan A nya 1, berarti saya punya Y kuadrat, B nya 0 ya, plus 2. Ini ZP1, simpan dulu ya. Kemudian yang kedua yaitu yang sin ya. Jadi saya copy saja ini sini ya. Ini pas satu aksen ya, dari satu double aksen. Samaannya ya, ini ya, ini sama dengan 2 sin 2x plus y. Ini pakai rumus yang sin tadi ya. Jadi ZP langsung ini ya, sama dengan 2 sin 2x plus y ya, dibagi dengan operatornya itu ya, operatornya dx kuadrat ya. Jadi tadi polinom dalam itu kan, dx kuadrat min dy kuadrat plus 2dx plus 1. Nah, menurut rumus tadi ya, saya nggak pindah tadi ya, menurut rumus tadi ini tadi, nah ini ingat ya, di sin ax plus b ya, di koefisien x nya a berapa tadi 2 ya, koefisien b nya, koefisien y nya 1, b nya 1, kemudian dx kuadrat diganti dengan min a kuadrat, dx dy min ab, dan dy kuadrat min b. Oke, kita kembali ke blackboardnya ya. Ini jadi ini tadi kan, menurut tadi kan dx kuadrat diganti dengan apa tadi, min a kuadrat ya, dx dy min ab, min ab dy kuadrat min b kuadrat. Jadi ini menjadi 2 sin 2x plus y, ini a nya 2 ya, berarti berapa, dx kuadrat min a min 2 atau min 4 ya, min 4 bener ya, nah ini 2, kemudian
min dy, min b berarti plus ya, plus 2 ya. Min dy apa? 1 kan? Min 1 ya. Plus 1. Plus 1. Karena min ya. Plus 1 dan ditambah. Nah, 2dx nggak ada gantinya. Yang ada kan hanya ini saja. Dx kuadrat, dx dy, dan dy kuadrat. Maka kalau nggak ada, biarkan saja. Jadikan operator dx plus 1. Sederhanakan jadi 2 sin 2x plus y per 2 dx min 2 ya, min 4 tambah 2, atau sederhanakan ya, sin 2x plus y per dx min 1 itu. Nah, tetap kita pakai, belum bisa pakai ini toh, tapi ini bisa digunakan, ini masih tetap digunakan kalau memungkinkan ya. Kita arahnya ke sini, pokoknya ada dx kuadrat diganti gitu, dx diganti gitu. Maka ini operator nggak jadi apa-apain, maka harus dimanipulasi lagi. Ini saya kalikan dengan sekawannya, jadi sin 2x plus y ya per dx min 1 saya kalikan dengan dx plus 1 sekawan dari dx min 1 ya, kali 1 kan ini ya, ini sekawannya ini, sehingga yang bawah itu menjadi, karena ini operator bisa biasanya taruh depan ya, dx plus 1 dioperasikan pada sin 2x plus y ya, saya bagi penyebutnya menjadi dx kuadrat min 1 ya. Nah, tadi kita punya dx kuadrat min a, berarti langsung saja ya, dx kuadrat min a kuadrat, berarti penyebutnya menjadi sin 2x plus y, tetap ya penyebutnya. Jadi tadi berapa min a tadi? Min a kuadrat hanya kan 2 tadi, min 2 kuadrat di min 4 min 1, jadi ini tadi sini ya, ini menjadi min 4 ini ya, pakai itu ya. Oke, jadi yang bawah sekarang menjadi 1/5 kali min 1/5 ya. Nah, ini belum selesai, berarti min 1/5 gitu kan, dari dx plus 1. Maksudnya apa dx plus 1 kali sin? Ini bukan kali ini sebenarnya, ini kan operator. Jadi ini saya operatorkan dx dengan sin 2x. Berarti apa? Artinya apa? Sin saya turunkan terhadap x ya kan, jadi min 1/5 hasil operasi sinus turun terhadap parsial terhadap x, berarti apa? 2 sin 2x plus y ya kan, turunan parsial sin 2x plus y terhadap x gitu kan. Sedangkan satu saja, tetap biar aja. Oh sorry, kok sin dong ini, 2 sin, ini cos ini ya, bukan sin ya, cos ya, turunan sin dan cos ya, turunan 2x 2. Oke, aturan rantai, dan 1 kali itu tetap aja sin 2x plus y. Jadi inilah ZP untuk semuanya ini ya. Jadi ZP nya berarti min 2/5 cos 2x plus y gitu kan, min 1/5 sin 2x plus y. Nah, inilah ZP yang kedua.
Saya simpan lagi ya. Ini dua contoh sekaligus ini ya saya pakai ya. Tinggal yang terakhir sekarang. Yang terakhir tadi apa? Ini min x kuadrat kali y ya. Jadi kita selesaikan yang ketiga. 1 triple aksen ya. Ini saya copy lagi di sini. Nah, yang ini sama dengan min x kuadrat y, gitu kan? Nah, ini kita pakai rumus yang satunya lagi yang x kuadrat y tadi ya, tapi kita langsung dulu ya. Zp nya sama dengan min x kuadrat y per dx kuadrat min dy kuadrat plus 2dx plus 1. Ini kan tadi p tadi pq ya, p nya sama dengan 2, q nya sama dengan 1. Jadi kan nanti q per p ya, jadi dy per dx nanti dipakai ya, karena q itu kan pangkatnya y, maka ini yang kecil kan q ya, dia ini atau asasnya kondisinya q kurang dari p tadi kan, maka nanti yang dideratkan dy per dx, dy miliknya 1 miliknya dy ya per dy, 2 miliknya x per dx, dy per dx nantinya. Oke. Tapi sebelum ini kita manipulasi dulu yang bawah itu. Jadi min x kuadrat y per oke. Bentuk ini dx saya kumpulkan ya. Nah, ini kan bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi saya punya min x kuadrat y per dx plus 1 kuadrat. Yang ini ya, pertama ini ya, dx plus 1 kuadrat min dy kuadrat. Sehingga yang bawah itu dapat saya faktorkan dong. Ini sama dengan min x kuadrat y per dx plus 1 kuadrat kali 1 min dy per dx plus 1 kuadrat, itu ya. Ya, jadi saya keluarkan dx plus 1 kuadrat, maka ini tinggal 1, ini dy kuadrat per ini kuadrat ya. Nah, bentuk yang kedua ini ya, itu dapat karena tadi kan dy per dx tahu ini ya. Nah, dy per ini dapat dideretkan ya. Jadi dari Taylornya kita cek lagi, nanti ada Taylor dari 1 plus t seper 1 plus t kuadrat. Jadi deret dari ini ya, deret dari 1 plus 2 min t kuadrat itu adalah 1 ya, plus t kuadrat plus t pangkat 4 gitu ya, dan seterusnya itu. Jadi yang dalam ini ya, ini saya ganti pakai deret ini ya, sehingga punya terus ini ya, 1 per dx plus 1 kuadrat 1 ini ya, yang ini 1 per t itu jadi apa? Jadi 1 plus t kuadrat berarti kan
dy per dx plus 1 kuadrat ya, kuadrat, ini t nya ya, ditambah d kuadrat per dx per 1 pangkat 4 gitu ya, dan seterusnya kali dengan atasnya itu apa, min x kuadrat y ya. Nah, karena itu turunan parsialnya udah tinggi, maka padahal ini hanya pangkat 2, maka yang berkontribusi pada, kalau dioperasikan ya, kalau dioperasikan itu hanya ini saja, ini kali ini saja, yang ini udah 0 semua ya, jadi dioperasikan baik 0 semua. Jadi yang tersisa adalah 1 per dx plus 1 kuadrat kali min x kuadrat y saja, karena 1 saja, yang lainnya sudah hilang. Nah, ada lagi data yang kita gunakan ya, yaitu karena dx itu kan kecil ya, maka ada data lagi yang kita gunakan, data Taylor ini ya, 1 plus t kuadrat. Nah, ini diperoleh deretnya adalah yang ini turunkan masukkan 0, turunkan masukkan 0 gitu aja toh. Jadi tinggal 1 min 2 dx ya plus 3 dx dx itu ini ya, jadi 1 min t ini min t, kemudian min 2t ya plus 3t kuadrat plus min 4t pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang bawah itu dapat saya ubah menjadi kayak dari ini ya. Jadi satu ya min 2 t nya itu dx ya plus 3 dx kuadrat plus min 4 dx pangkat 3 plus dan seterusnya ya, dioperasikan pada min x kuadrat y ya. Nah, karena itu operasinya hanya pada x, maka y bisa keluar dari operator karena konstanta atau kayak konstanta atau, jadi y kali itu 1 min 2 dx plus 3 dx kuadrat min 4 dx pangkat 3 dan seterusnya dikenakan pada min x kuadrat. Karena pangkat 2 saja, maka ya nggak sampai pangkat 3 segala toh. Jadi tinggal y kali itu tetap ya min 1 ya, itu min x kuadrat. Sedangkan ini diturunkan berarti apa, min 2x ya, di min 4x ya kan, min 2 ini min 2x menjadi min 2 ya kan, min 2 jadi min 2x min 2 ya, min 6 ya, min 6 gitu. Di plus min ini ya, jadi ini kan ulang lagi ya, ini min x ini min dx berarti kan min 2 ya, min 4 plus 4 ini ya, plus nah gitu. Nah gini ya, ini hasilnya min x kuadrat y plus
4xy min 6y. Nah, ini yang ZP ketiga. Ya. Ini. Nah, maka solusinya adalah gabungan dari ketiganya. Ya. Gabungan dari ketiganya. Kita ambil ZP-nya ya, ZH-nya tidak kita hitung. Jadi ZP sama dengan ini Y kuadrat plus 2 ZP2 ini ya, dan itu. Jadi solusinya penyelesaian ZP-nya ya, penyelesaian partikularnya, bukan penyelesaian umumnya ya, yang mana kita belum mencari homogennya. Partikular dengan ZP yaitu ZP1 atas tadi ya, tambah ZP2 ditambah ZP3. Tulis semua nanti. ZP1 nya tadi apa? Y kuadrat plus 2 ya. Y kuadrat plus 2 Y kuadrat plus 2 ya. Oh, kok di situ panahnya ya. Oke. Kemudian ZP2 tadi adalah cos tadi ya. Min 2/5 cos min 2/5 cos 2x plus y min 1/5 sin 2x plus y ditambah ini tadi min x kuadrat y ya, min x kuadrat y plus 4xy dan min 6y ini ya. Jadi ini solusi partikularnya. Jadi kita kalau tiga suku ya gitu, tiga-tiganya dihitung ya. Itulah contoh dari tadi itu ya. Ya. Nah, untuk latihan mungkin ya, ini silakan kerjakan untuk yang contoh 2 ini ya. Nah, contoh 2 ini kita menggunakan sifat E pangkat X plus Y. Itu contoh yang ini, rumus yang pertama ya. Tinggal silakan dikerjakan, tidak sulit itu ya. Tadi kita udah mencoba yang sin, udah nyoba yang ma tadi ini ya. Oke. Nah, tapi di contoh 2 ini ada kekhususannya ya, yaitu sebagai berikut ya. Jadi di contoh 2 ini ada khususannya. Oke, kita ke contoh 2 karena ini sering kali muncul ya. Jadi contoh 2 itu ini ya. Ini ya. Oke. Nah, kalau kita gunakan tadi ya, jadi ini kan pakai operator gini kan, dx ya kan, kuadrat min 2 dx dy ya, plus dy kuadrat z sama dengan E pangkat X plus Y. Jadi kita pakai rumus ini ya kalau bisa. Jadi ZP sama dengan
E pangkat X plus Y per dx kuadrat min 2dx dy plus dy kuadrat. Nah, menurut rumus tadi ya, tadi kan setiap dx diganti dengan min a, setiap dy diganti dengan min b ya tentang ini ya. Jadi kita ke PowerPoint lagi ya. Jadi dilihat PowerPoint-nya lagi. Mana PowerPoint-nya? Ini kan. Nah, ini setiap dx ganti dengan a, setiap dy diganti dengan b. A itu koefisien dari x, b koefisien dari y di pangkatnya e tadi ya. A itu koefisien dari x pada pangkat e, b koefisien dari y pada pangkat e nya. Oke, sekarang a dan b nya berapa? Tadi a dan b nya 1. Nah, ini kan diketahui ini ya, dari sini kan hanya 1, b nya 1. Oke, tadi kan rumusnya apa? Dx diganti dengan a, dy diganti dengan b, gitu. Jadi kalau gitu kita terapkan e pangkat hanya 1, b nya 1, dx nya adalah 1 tadi kan, 1 kuadrat min 2 kali 1 kali 1 plus 1. Nah, ini pembagian dengan 0. Nah, ini bahaya, tidak boleh ya. Tidak bisa dikerjakan pakai rumus itu ya. Nah, alternatifnya kita terpakai operator ini ya, tapi operator ini kan dapat difaktorkan. Kita pakai rumus yang ke berapa itu, ke 6 ya, rumus yang ke 6. Nah, perhatikan rumus ke 6 ini ya, seper dx min ady fxy itu ya. Kita rumus itu nanti ya. Ya, itu kita pakai rumus apa tadi? Rumusnya seper dx min ady fxy sama dengan integral fx, c min ax gitu ya. Ada y diganti dengan c min ax atau c sama dengan y plus ax nanti dx. Nanti setelah itu ganti-ganti lagi ya pakai ini. Ini rumusnya, rumus yang kita gunakan. Maka kita kembali ke sini lagi ya. Bisa dipakai ini, tapi pakai rumus itu. Jadi ini dapat saya kok hilang semua itu tulisannya ya. Ada yang kelewatan. X plus y ini dx ya gitu. Ini dapat difaktorkan ternyata kan, jadi sama dengan e pangkat x plus y per dx min berapa dy ya kali dx min dy lagi ya, gitu kan. Nah, sekarang kita siap untuk menggunakan rumus yang di atas ini ya, untuk menyelesaikannya sekarang ya. Ingat sekarang a nya 1 gitu ya, jadi rumusnya kan dx min dy hanya 1 ya. Jadi a nya beda ya dengan tadi ya, dengan a yang hanya miliknya apa tadi, ke pangkat
tadi ya, X plus Y hanya satu, bukan itu. Ini rumus yang baru lagi, hanya itu koefisien dari DY. Jadi di sini koefisien DY-nya kan 1. Min HDY, min 1. Jadi hanya 1. Jadi terterapkan begini. Itu bersatu ya, enggak cuma 1 itu, linear ya. Di seperti dx min dy kali 1 per dx min dy kan 2 kali toh. Kalau ini beda, yang nanti hitungnya beda lagi, tergantung nanti hanya kebetulan sama semua. Kalau faktornya beda bisa aja hanya juga beda nanti kan. Yang di sini maksudnya ya, bukan yang lain yang di sini ya. Oke, kita rumuskan dari f-nya. F-nya kan ini f-nya kan pangkat ya kan. Pangkat x, y-nya diganti dengan ya, y diganti apa tadi? C min ax, berarti C min ax, C min x ya, hanya udah 1 kok. C min x. Nah, gini kan. Jangan lupa dx ya. Ya. Nah. Loh, kok gitu sih saya ini? Maaf, saya salah tulis ini. Ini bukan ini, tapi kali pangkat x plus y ya. Nah, inilah yang dikatakan pakai rumus itu dengan a sama dengan 1 ya kan, min 1 ini kan. Jadi sama dengan ini tetap ya, yang dx min dy ya. Tadi rumusnya kan ini integral yang dalam kotak ini ya, seperti ini fx ini ya, fx y. Jadi integral itu jadi integral yang dalam kotak saya ganti dengan integral menurut rumus itu ya. Integral pangkat x ditambah y-nya adalah ganti c min ax, jadi c min 1x ya kan, dx. Nah, ini kan hilang kebetulan, udah ini ya, ini hilang ya, dapat diintegralkan jadi dengan seper dx min dy integral pangkat c dx. Ini jangan diganti dulu c-nya, dibiarkan saja menjadi seper dx min dy kali x kali pangkat c kan gitu ya. Nah, baru kemudian diganti c-nya ya. Ini tetap belum kita operasikan ya. Diganti c-nya di x pangkat pangkat x kali pangkat c-nya. C-nya yaitu apa tadi? X plus y ya. Ya. X plus y ya kan. Y plus ax tadi plus y. Ini loh ya, jadi kan ini kan y sama dengan ya kan, y diganti dengan ini ya kan. Jadi tapi itu y sama dengan c min ax, sehingga nanti c sama dengan ax plus y. Nah, itu tadi c saya ganti dengan ax plus c, hanya kan 1 tadi, c ax plus c ini lagi. Nah, inilah terus lagi nih ya, tapi f-nya sekarang ini. Nah, ini f-nya, f yang baru diterapkan ini. Nah ya, tetap hanya 1 ini kan ya, rumus tadi kan hanya 1 ini. Nah, ini hanya 1 ya. F-nya itu adalah sekarang x kali pangkat x plus y ya. Diintegralkan lagi sekarang f itu. Nah, jadi ini langsung aja diganti
sama dengan integral X kali E pangkat X plus Y-nya. Y-nya diganti dengan apa? C min Y. C min AX kan? C min A1 ya. Ini lagi. DX. Nah, ini kalau tadi lagi. Ini hilang karena saling eliminasi. Nah, ini hitungnya mudah. Integral selalu mudah integralnya ini. Nggak sulit-sulit. Nah, dengan integral X E pangkat C dx ya. Nah, E pangkat C kan konstanta, belum kita ganti loh, jangan diganti dulu. Jadi tinggal setengah X kuadrat kali E pangkat C ya. Barulah ini kita ganti sekarang C nya, setengah X kuadrat kali E pangkat C nya itu apa? X plus Y, AX plus Y. Ada ini ya, setengah X kuadrat kali E pangkat itu. Nah, ini. Jadi inilah ZP nya ya. Itu kalau pakai rumus yang ke 6 tadi itu. Oke. Itu kapan kondisinya digunakan? Kalau ketika kita faktorkan ternyata pakai rumus yang ada ternyata terjadi pembagian dengan 0, ya sudah, kita pakai rumus yang ini ya. Oke. Sudah, jadi ini contohnya sudah kita kerjakan. Sekarang tinggal Anda kerjakan 3 latihan soal ini, nanti kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Akan dibahas, dilatih semuanya. Jangan lupa tugas ya, di LMS juga tugas ya, dikerjakan, dan deadline-nya Jumat ini ya untuk tugasnya. Untuk yang ininya sampai Selasa depan. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini ya. Kita bertemu lagi di pertemuan sinkronus yang akan datang. Sampai jumpa lagi.